merdeka dan belum menjadi negara bangsa menjadi bangsa yang merdeka lalu mendirikan negara bangsa yang merdeka. Ini adalah nasionalisme. Kemanusiaan juga seperti itu kan, dari kondisi yang anti kemanusiaan akibat penjajahan, akibat tidak dihormati dan dilindunginya hak asasi manusia menjadi kondisi yang memenuhi hak asasi manusia. Demokrasi juga sampai nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Nah, ini adalah bukti kedua, Mas Salim. Ada buah ini. Nanti saya jelasin. Sepertinya lagi izin Pak, lagi ada acara. Sayang sekali. Iya. Nah, ini kan tidak direkam ya. Ini saya coba rekam. Saya coba rekam pakai rekam layar laptop. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba. Mudah-mudahan bisa. Bapak minta materinya nanti ya Pak Arif ya. Ada yang minta materi Bapak, nanti dikirim ke WA. Baik, silakan Pak. Selalu saya sampaikan materi. Iya, baik Pak. Nah, jadi ini adalah bukti kedua bahwa Pancasila adalah ideologi. Nanti kalau yang tanya gitu ya Bapak Ibu, yang mana sejarahnya? Sejarahnya adalah pidato Soekarno di PBB ketika menjelaskan Pancasila dan membandingkannya dengan liberalisme dan komunisme. Nah, maka kemudian di pidato itu juga Soekarno mengatakan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi tapi juga suatu perjuangan yang praktis sekali untuk bertindak. Ini Bung Karno menjelaskan soal kekuatan politik dan ideologi di Indonesia yang menerima Pancasila gitu. Yang pada saat itu ikut rombongan Bung Karno sebagai delegasi dalam sidang umum tahun 60 itu. Soekarno mengatakan dalam delegasi ini ada prajurit, mereka menerima Pancasila, ada seorang ulama Islam yang merupakan guru agamanya. Ini nggak tahu siapa yang dimaksud ya. Apa Haji Agus Salim atau siapa ya? Dia menerima Pancasila, selanjutnya ada Pak Komunis PKI itu ya, untuk rombongan presiden yang menerima Pancasila, terusnya atau wakil-wakil golongan Katolik, Protestan, Partai Nasionalis, organisasi buruh, tani, ada wanita, cendekiawan, dan pemerintahan. Semuanya menerima Pancasila. Mereka bukannya menerima Pancasila semata-mata sebagai konsepsi ideologi belaka, melainkan sebagai suatu perjuangan yang praktis sekali untuk bertindak. Mereka di antara bangsa saya berusaha menjadi pemimpin, mereka di antara bangsa saya yang berusaha menjadi pemimpin tetapi menolak Pancasila ditolak pula oleh bangsa Indonesia. Jadi ini Soekarno menjelaskan berbagai kelompok politik dan ideologi di Indonesia telah menerima Pancasila termasuk PKI pada saat itu, dan mereka menerima Pancasila tidak hanya sebagai suatu konsepsi ideologi, tetapi nilai-nilai yang bisa dipraktekkan di dalam keseharian. Jadi ketika Soekarno menyatakan bahwa kita menerima Pancasila tidak hanya sebagai konsepsi ideologi, berarti kan pada awalnya Pancasila kan begitu kan? Bapak Ibu. Kecuali kalau kemudian mereka tidak menerima Pancasila sebagai ideologi kan? Tapi mereka tidak menerima Pancasila semata-mata konsepsi ideologi. Itu artinya pada awalnya Pancasila diterima sebagai ideologi, tetapi tidak semata-mata sebagai ideologi, melainkan sebagai nilai-nilai yang praktis dipraktekkan dalam keseharian. Nah, memang penjelasan Soekarno itu tidak secara eksplisit menjelaskan Pancasila sebagai ideologi, tetapi dengan berbagai pemahaman seperti tadi. Nah, yang secara eksplisit mendefinisikan atau menyebut Pancasila sebagai ideologi adalah Panitia 5. Itu Panitia 5 seperti sudah kita ketahui adalah para pendiri bangsa yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1945, dimulai oleh
Hatta, lalu ada Amaramis, Sukarjo, kemudian ada Abdul juga adalah Profesor Sunario, dan keempat tokoh di awal ini adalah para perumus Pancasila, dan oleh karena itu merupakan tokoh yang otoritatif di dalam Pancasila, dan beliau mengatakan bahwa karena Pancasila adalah lima asas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, saling terkait, berkaitan, tidak berdiri sendiri. Nah, jadi nanti kalau ada yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Dari para perumus Pancasila, ada enggak Pancasila ideologi? Oh ada. Siapa? Panitia 5. Nah, gitu kan. Panitia 5 ini Bung Hatta, Amaramis, Sudarso adalah mantan anggota Panitia 9 Promosi Jakarta. Age Pringgo adalah wakil kepala TUPK yang memegang risalah Sudarso dan Profesor Sunario Perhimpunan Indonesia. Jadi ada para perumus Pancasila yang Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu apa yang dimaksud dengan ideologi negara menurut Panitia 5? Pancasila sebagai negara adalah Pancasila yang disusun sebagai satuan nilai yang oleh kesatuan lima sila Pancasila itu. Jadi artinya apa? Artinya definisi ideologi Pancasila menurut Panitia 5 ini sama dengan definisi Pancasila sebagai filsafat ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kita pelajari Pancasila sebagai filsafat ini artinya apa? Pancasila sebagai filsafatnya artinya Pancasila adalah ide filsafat yang dibentuk melalui kesatuan filosofis dari kesatuan sila-sila Pancasila. Dengan demikian Panitia 5 ini memahami filsafat Pancasila itu ya ideologi Pancasila. Jadi kalau menurut Panitia 5 karena lima sila Pancasila itu tidak dapat dipisah, maka Pancasila adalah ideologi negara. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita ingin memahami Pancasila sebagai ideologi, maka pahamilah Pancasila sebagai kesatuan filosofis yang dibentuk melalui kesatuan sila-sila Pancasila itu. Nah, makanya saya sering memberi masukan Bapak Ibu ya kepada terutama bagian pembinaan ideologi Pancasila ya. Yang dimaksud dengan pembinaan ideologi Pancasila bukan pembinaan nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu. Kenapa? Karena ideologi itu bukan nilai. Ideologi adalah tadi ya. Ketika nilai-nilai itu disusun menjadi sebuah falsafah, ya, menjadi sebuah konsep ilmiah, dan lalu kemudian konsep ilmiah itu kita jadikan pandangan hidup dan lalu kita praktekkan. Itulah itu. Maka saya sering sampaikan ke teman-teman BPIP ya. Kalau kita ingin membina Pancasila, pahami dulu filsafat Pancasila gitu. Pahami dulu konsep-konsep ilmiah Pancasila. Karena ideologi itu bukan nilai gitu ya. Ideologi itu bukan nilai. Ideologi adalah praksis dari konsep ilmiah. Oleh karena itu yang kita kuatkan dari Pancasila sebagai ideologi itu adalah konsep-konsep ilmiah Pancasila gitu. Nah, tetapi tadi konsep-konsep ilmiah Pancasila yang kemudian kita jadikan pandangan hidup dan kemudian kita praktekkan gitu. Nah, makanya ya kalau sekedar melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila ya itu sebut saja sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu kan artinya kalau dalam kerangka ilmu pengetahuan kan berada pada wilayah aksiologi ya Bapak Ibu. Nah, sering kita salah paham tentang apa yang dimaksud dengan aksiologi. Aksiologi itu kita
sering pahami sebagai aksi kan gitu ya. Padahal aksiologi ini bukan aksi. Aksiologi ini adalah dimensi etis dan dimensi estetis dari konsep ilmiah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nilai itu berarti turunnya dari etika gitu ya. Dan etika itu harus berangkat dari paradigma atau epistemologi, dan epistemologi itu harus berangkat dari ontologi. Ini kan kalau kita bicara ilmu pengetahuan kan semestinya seperti itu. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila ini berada pada wilayah etis, bukan berada pada wilayah ideologis gitu. Nah ini kita sering bukan hanya BPIP yang perlu kita beri masukan ya, termasuk dulu BPTIB juga menurut saya tidak menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara, karena memang ya falsafah Pancasilanya kan sudah dibuang kan oleh P4 kan gitu. Nah demikian Bapak Ibu, jadi kalau nanti ada yang bertanya, ada nggak pendiri bangsa yang menyebut Pancasila sebagai ideologi? Ada secara eksplisit, yakni Panitia 5 di dalam buku Uraian Pancasila. Dan kalau kemudian dulu Pak Harto ingin menjadikan Uraian Pancasila Panitia 5 ini sebagai apa Pak? Sebagai tafsir resmi negara atas Pancasila, maka ya ini adalah konsep resmi dari para perumus Pancasila. Jadi kalau ada yang mengatakan Pancasila bukan ideologi, maka pandangan itu bertentangan dengan perumus Pancasila. Nah, itu sampaikan seperti itu ya. Kalau saya sampaikan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk di dalam bukti yuridis dari keberadaan Pancasila sebagai ideologi. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu ada penjelasannya atau penetapannya ya di dalam peraturan perundang-undangan kita, yakni di dalam penjelasan pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bagaimana diubah oleh perubahan kedua dari undang-undang ini, yakni Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Bapak Ibu. Jadi ini adalah Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah undang-undang yang kita miliki sekarang. Kita ini artinya kita ini adalah era reformasi Bapak Ibu. Ya, yang melakukan penegasan bahwa pertama Pancasila adalah sumber bagi segala sumber hukum gitu ya. Nah, lalu kemudian itu kan ada di dalam pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, lalu di dalam penjelasannya dinyatakan penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat ya, yakni sila-sila Pancasila itu. Lalu dijelaskan lebih lanjut, menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi artinya apa? Artinya di dalam penjelasan pasal 2 ini dijelaskan bahwa Pancasila pertama adalah dasar negara, lalu yang kedua Pancasila adalah ideologi negara, lalu yang ketiga Pancasila adalah dasar filosofis negara. Ya, perlu dipahami juga ini undang-undang tidak menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ditetapkan adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, status Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini adalah turunan dari status Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang dilakukan oleh penjelasan pasal 2 ini apa? Penegasan. Ya. Penegasan. Jadi Pancasila sudah menjadi dasar negara dan itu tidak ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, tidak ditetapkan oleh TAP MPR, juga tidak ditetapkan oleh Undang-Undang P3 ini. Karena Pancasila sifatnya di atas semua peraturan perundang-undangan kan gitu. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Undang-Undang P3 ini adalah penegasan bahwa yang dimaksud oleh pasal 2 yang menegaskan atau menetapkan bahwa Pancasila adalah segala sumber hukum sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara gitu. Nah, lalu kemudian dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu juga artinya Pancasila sebagai dasar filosofis negara dan sebagai ideologi negara.
keberadaan terma negara di dalam penjelasan pasal 2 P3 ini menunjukkan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan kita terdapat penegasan bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Gitu loh. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, ada yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan hukum yang menyatakan Pancasila ideologi negara, ada di dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi presentasi saya ini ingin menampik ingin menolak berbagai penolakan bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara. Jadi saya ingin menampik atau mengcounter berbagai pandangan yang mengatakan Pancasila bukan ideologi negara. Nah, demikian berbagai bukti bahwa Pancasila adalah ideologi negara, baik pada level historis maupun juridis. Nah, sekarang kita perlu pahami 3 pilar ideologi Pancasila. Nah, ini disusun oleh Latif ya. Memang tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai ideologi memang Kang Yudi Latif ya Bapak Ibu. Di dalam buku-bukunya, terutama buku Revolusi Pancasila ini ya. Dan lalu kemudian di dalam buku Wawasan Pancasila yang buku beliau terbaru Bapak Ibu ya. Sebenarnya buku Wawasan Pancasila ini adalah pada awalnya merupakan bahan wawasan Pancasila dari UKPPIP dulu ya, di Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi pada awalnya akan dijadikan semacam pedoman dalam berpancasila Bapak Ibu. Buku ini, buku Wawasan Pancasila, mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya ya. Nah, itu akan dijadikan pedoman bagi pengetahuan tentang Pancasila pasca P4 gitu ya. Kebetulan sebenarnya saya kalimat tepatnya. Saya yang menulis lalu kemudian, tapi ini sekedar cerita saja. Saya yang menulis berdasarkan pemikiran Kang Yudi Latif gitu ya. Jadi karena saya menguasai buku-buku Pancasila beliau dan saya kan tenaga ahli. Beliau ketika menjadi kepala UKP gitu ya. Nah, saya yang menyusun buku ini, menulis ini berdasarkan buku-buku Kang Yudi. Jadi ini bukan pemikiran saya, tetapi pemikiran Kang Yudi gitu ya. Saya yang menulisnya, lalu direview oleh Pak Kepala UKP pada saat itu kan gitu ya, Pak Yudi Latif. Ya, tapi karena kemudian beliau mundur, ya, maka dokumen kenegaraan wawasan Pancasila yang berisi tentang ideologi Pancasila gitu ya, itu lalu dicabut oleh beliau itu dan kemudian diterbitkan secara mandiri sebagai karya pribadi. Jadi artinya apa? Artinya makanya kalau Bapak Ibu baca buku itu kan ada ucapan terima kasih kepada saya kata pengantar itu. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu kalau ingin membaca wacana Pancasila yang paling otoritatif di era kontemporer gitu ya, bacalah buku Wawasan Pancasila karya Dr. Yudi Latif. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan beliau menjelaskan tentang ideologi Pancasila ya. Terutama di dalam buku Revolusi Pancasila maupun di dalam buku Wawasan Pancasila. Nah, di dalam Revolusi Pancasila ya kami ini coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 3 pilar ideologi Pancasila. Ya, jadi Pancasila ini memiliki 3 ide besar. Ideologi Pancasila sebagai ideologi ini memiliki 3 ide besar. 3 pilar ideologi. Yang pertama sosio-religius, yang kedua sosio-nasionalisme, yang ketiga sosio-demokrasi. Nah, sosio-religius ini adalah kesatuan antara sila pertama dengan keempat sila lainnya. Sosio-religius ini artinya Kang Yudi definisikan ya
nilai-nilai keagamaan, ide dan nilai-nilai keagamaan ya, yang bersifat sosius. Ini perlu dipahami dulu kata sosius itu ya, karena sering salah pemahaman. Jadi sosio bahasa Indonesia dari bahasa Inggris sosial, dari bahasa Latin sosius. Sosius itu artinya welas asih. Sosius itu artinya welas asih. Maka misalnya Romo Nikolaus Kolawara ya, filsuf Pancasila juga ya, beliau mendefinisikan manusia Pancasila itu sebagai homo homini socius. Ya, manusia adalah makhluk yang welas asih kepada sesamanya. Ini adalah definisi manusia Pancasila. Yang berbeda dengan definisi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini ahli ilmu politik Prancis atau mana itu ya, yang mendefinisikan hakikat manusia sebagai homo homini lupus. Kalau Bapak Ibu sering dengar ya, pernah dengar homo homini lupus. Lupus adalah serigala. Jadi kalau ada film lupus itu berarti lupus adalah serigala. Jadi homo homini lupus itu artinya oleh Thomas Hobbes, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jadi kita ini adalah serigala bagi sesamanya, dan oleh karena itu harus ada negara untuk menjadi wasit bagi pertarungan antar serigala. Itulah perlunya. Jadi maksud Thomas Hobbes untuk menjelaskan bahwa manusia adalah serigala itu dalam konteks perlunya hukum dan perlunya negara. Maka negara disebut sebagai sang leviathan. Leviathan ini kadal raksasa yang menjadi wasit yang mengatur ya pertarungan antar serigala. Nah, kalau Sudiartara menyatakan sebenarnya hakikat manusia dalam konteks kehidupan sosial adalah homo homini socius. Manusia adalah makhluk welas asih bagi sesama. Kenapa? Karena kalau kita tidak welas asih, kita tidak akan bisa hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kan? Ya kan? Ini kalau Bapak Ibu guru-guru Pancasila yang terhormat tidak welas asih kepada saya, tidak akan memberikan kesempatan saya untuk berbagi bacaan lah ya tentang Pancasila. Demikian juga seterusnya kan begitu kan? Nah, kalau saya tidak welas asih kepada Pancasila, maka saya tidak akan diwelas asihi oleh Bapak Ibu kan begitu kan? Saya ini kan welas asih kepada Pancasila. Saya ini cinta dengan Pancasila Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kata Triantara cintalah yang menjadi energi di dalam kehidupan manusia, bukan keserakahan, bukan keserigalaan. Ini yang ada di dalam Pancasila gitu. Maka kemudian menurut kami tiga ide besar di dalam Pancasila itu semua bersifat sosius, bersifat welas asih. Tiga ide besar di dalam Pancasila itu apa? Ide-ide keagamaan, lalu yang kedua ide-ide kebangsaan, yang ketiga ide-ide demokrasi. Ini ya, ide keagamaan, sila ketuhanan, ide kebangsaan, sila kebangsaan atau persatuan Indonesia, dan ide demokrasi, sila demokrasi itu di dalam Pancasila itu disifati semua oleh sifat sosius, disifati oleh sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial. Jadi sila di dalam Pancasila yang mencerminkan nilai welas asih ya, itu adalah sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial. Nah, di dalam Pancasila, sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial itu menyifati sila kebangsaan, sila demokrasi, ya, dan sila keagamaan atau sila ketuhanan atau sebaliknya. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada sistematika Pancasila yang resmi kan gitu ya, maka sila-sila welas asih, yakni sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial, itu menyifati sila ketuhanan, sehingga melahirkan pilar sosio-religius, gitu ya. Artinya apa? Artinya sosio-religius itu adalah nilai ketuhanan atau nilai agama, nilai-nilai keagamaan, pemahaman keagamaan, pengamalan keagamaan yang kita praktekkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab dan demi keadilan sosial. Ini adalah sosio-religius.
Nah, lalu pilar yang kedua adalah sosio-nasionalisme. Jadi nasionalisme atau sila sila kebangsaan yang disifati oleh sila kemanusiaan dan juga sila keadilan sosial. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menjelaskan sila ketiga ini jangan hanya sila persatuan Indonesia ya, tetapi sila kebangsaan, karena persatuan Indonesia menurut Bung Hatta gitu ya, itu hanyalah redaksi dari ide kebangsaan atau ideologi kebangsaan gitu. Maka kalau Bapak Ibu menjelaskan kepada murid, jelaskanlah ya, sampaikanlah bahwa sila ketiga adalah sila kebangsaan karena persatuan Indonesia itu hanya salah satu dari nilai-nilai kebangsaan, sedangkan ide kebangsaan ini lebih luas daripada sekedar persatuan Indonesia. Misalnya, ya, ide kebangsaan ini juga terkait dengan katakanlah corak dari negara kita, yakni negara nasional, bukan negara agama. Itu yang juga dinilai dari ide kebangsaan yang ada di dalam sila persatuan Indonesia. Makanya Bung Hatta menyatakan bahwa sebenarnya redaksi persatuan Indonesia ini mereduksi ide kebangsaan, gitu, yang pada pertama kali diusulkan oleh Soekarno, pada 1977. Nah, ini sosio-nasionalisme, Bapak Ibu. Jadi nasionalisme yang welas asih, nasionalisme yang kita bangun, kita dirikan, kita bangun, kita amalkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab dan demi keadilan sosial. Nah, lalu pilar yang ketiga adalah sosio-demokrasi. Jadi sistem demokrasi, praktek demokrasi yang kita bangun, kita amalkan, kita praktekkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab dan demi keadilan sosial. Inilah yang disebut dengan sosio-demokrasi. Nah, ini kan sebuah demokrasi gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kenal ya dengan istilah-istilah ini ya. Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, terutama dua istilah itu kan ini sebenarnya kan ide Soekarno kan gitu. Jadi kan Soekarno di dalam pidato 1 Juni menyampaikan bahwa ini kelima prinsip ini saya namakan Pancasila. Tapi kalau Bapak, saudara-saudara semua tidak sepakat dengan 5 Pancasila, saya punya istilah lain, yakni Trisila, lalu kemudian Ekasila kan gitu ya. Nah, Trisila itu adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan kan gitu. Nah, sosio-nasionalisme sama dengan yang tadi saya sampaikan dan dijelaskan oleh Kang Yudi di dalam konsep ini kan gitu kan. Jadi nasionalisme yang tidak hanya nasionalisme politik, tapi juga nasionalisme sosial, nasionalisme yang melindungi hak asasi manusia, memuliakan martabat manusia, menjadikan manusia ini sebagai tujuan dari negara gitu loh. Itu masuk sosio-nasionalisme Bapak Ibu. Makanya jangan salah paham ya dengan Trisila ini. Lalu kemudian sosiodemokrasi itu artinya demokrasi yang berkeadilan sosial, demokrasi yang tidak hanya demokrasi politik, hanya menjadikan misalnya kalau Bapak Ibu nanti, misalnya Pak Haji Unro ini sudah punya sudah punya AGPTKN seluruh Indonesia dengan jumlah 2 juta gitu ya, atau misalnya kan 2 juta anggota, lalu beliau maju sebagai anggota DPR RI. Nah, ini kalau Pak Haji Unro hanya memiliki tujuan ingin menjadi anggota DPR tanpa memiliki program dan tujuan untuk mensejahterakan anggota AGPTKN Indonesia, maka dia tidak mempraktekkan sosial-demokrasi, karena demokrasi harus kita arahkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi Trisila ini juga sebenarnya bukan gagasan yang berbeda dengan Pancasila, tetapi perasaan-perasaan inti dari Pancasila dalam 3 prinsip ini pernah saya sampaikan ya. Nah, tetapi kemudian dilatih lalu menambahkan, kalau Soekarno kan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan, lalu dilatih menambahkan dalam prinsip ketuhanan itu kita juga sebut dengan istilah sosio-religius, karena memang
Memang ketuhanan itu bersifat sosius, tadi ya terkait dengan sila kemanusiaan dan keadilan. Ya ini menurut Kang Yudi ya, Bapak Ibu, menurut Yudi Latif dan juga menurut Soekarno, menurut Yudi Latif berdasarkan pemikiran Soekarno. Tetapi memang kalau kita ingin berpikir secara ilmiah, ya menurut saya konsep Yudi Latif ini layak untuk kita gunakan karena dia berangkat dari konsep awal tentang Pancasila dan konsep itu memang benar kan itu Bapak Ibu. Hanya dulu saya pernah nulis di Kompas itu judulnya sosiosentrisme Pancasila dan sosiosentrisme. Jadi Pancasila ini adalah dasar negara yang bersifat sosiosentris, artinya welas asih menjadikan manusia dan masyarakat dan keadilan sosial sebagai tujuan utama dari Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara yang sosiosentris, artinya menjadikan nilai welas asih kepada manusia sebagai pusat dari idenya. Itu artinya Pancasila sebagai dasar negara ini tidak bersifat negara sentris, artinya tidak menjadikan negara sebagai tujuan. Ya. Pancasila sebagai dasar negara itu tidak menjadikan negara sebagai tujuan, karena tujuan dari Pancasila adalah keadilan sosial. Oleh karena itu tujuan dari Pancasila adalah pemuliaan martabat manusia yang ada di dalam status manusia sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu pula tujuan negara bukanlah negara, tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau Pancasila lalu menjadi ideologi yang negara sentris, itu ya, menjadi ideologi yang tiba-tiba menjadikan negara itu sebagai pusat, lalu kemudian menjadikan Pancasila sebagai alat pukul, di mana rakyat tidak boleh melakukan kritik terhadap negara, berbeda dengan negara, maka pada saat itulah ya, negara telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi kekuasaan, bukan ideologi negara. Ini soal teori. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau masuk pada Yudi Latif ya, nah ini di dalam buku wawasan Pancasila ini ada dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan, dan dimensi tindakan. Di dalam ideologi itu ada dimensi keyakinan. Jadi artinya kan tadi ideologi adalah nilai-nilai pandangan hidup yang kita yakini, gitu ya. Lalu kemudian ideologi adalah nilai-nilai pandangan hidup yang kita yakini kebalikannya, lalu kemudian kita susun menjadi sebuah konsep rasional yang bersifat ilmiah dan filosofis, dan kemudian kita turunkan pada level tindakan. Jadi tanpa dimensi tindakan sebuah hidup tidak akan menjadi ideologi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bedanya filsafat dengan ideologi apa Mas? Bedanya ya di level ini ya. Kalau filsafat itu ya dimensi pengetahuan saja, sedangkan ideologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki dimensi tindakan. Jadi yang diamalkan, diturunkan menjadi tindakan, itu adalah ideologi secara sederhana. Nah, ideologi Pancasila pada level tindakan ini memiliki tiga wilayah atau tiga ranah. Pertama, tindakan personal keluargaan, tindakan personal kita sebagai warga negara. Lalu yang kedua, tindakan kelembagaan politik dan tindakan kelembagaan ekonomi. Jadi praktik dari ideologi Pancasila itu tidak hanya pada wilayah kewarganegaraan, gitu ya. Artinya apa? Artinya yang wajib mengamalkan ideologi Pancasila ini bukan hanya warga negara loh ya, kan gitu kan? Kalau P4 kan warga negara Bapak Ibu, betul ya? Kalau P4 itu kan yang wajib berpancasila kan warga negara. Nah, padahal yang wajib berpancasila pada awalnya justru adalah negara, kan gitu. Kenapa? Karena Pancasila adalah dasar negara, bukan dasar warga negara. Dasar warga negara itu menjadi langkah kedua dalam mengamalkan Pancasila. Tetapi pihak pertama yang berpancasila
yang harus berpancasila adalah negara. Oleh karena itu kemudian tindakan berpancasila itu juga ada di dalam tindakan kelembagaan politik negara dan tindakan kelembagaan ekonomi negara. Artinya apa? Artinya ideologi Pancasila itu harus ada konsepnya dan juga dipraktekkan oleh sistem politik dan sistem ekonomi dari mana? Dari negara. Nah, inilah yang tidak ada, terutama di era Orde Baru, meskipun Orde Baru menyebut dirinya sebagai demokrasi Pancasila, tetapi sebenarnya bukan demokrasi Pancasila kan, karena tidak memberikan kesempatan yang besar pada warga negara untuk mengkritik negara misalnya, dan itu bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kemanusiaan, sila-sila hak asasi manusia dan sila demokrasi kan begitu ya. Tetapi juga memang sampai sekarang belum tersusun itu ya konsep ideologi Pancasila di dalam sistem politik dan di dalam sistem ekonomi. Jadi demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila itu seperti apa sampai sekarang masih belum disusun secara memuaskan. Kenapa? Karena itu tadi yang sering saya sampaikan, ya, Pancasila belum disusun secara ilmiah sebagai bangunan ilmu pengetahuan. Saya kira itu Bu Wahyuni, semoga ada manfaatnya. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau ada yang tidak sepakat dengan penyampaian saya, bisa disampaikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Saiful Arif ya, luar biasa sekali ya untuk pertemuan kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bahas secara mendetail, kalau Pak Satriwan bilang itu daging semua gitu ya Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada tanggapan boleh berupa pertanyaan, saran atau pendapat yang lain, silahkan untuk raise hand Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu boleh untuk tanggapannya, nggak harus pertanyaan ya Pak Sarif ya. Ya. Pak Saiful Arif ya, boleh untuk tanggapan Pancasila, ya. Ketemu, ya. Selain Pancasila juga boleh, boleh dari pertemuan yang pertama, kedua, ketiga sampai kelima ini ya Pak ya. Pancasila yang terkait dengan Pancasila, silakan kita sharing aja. Iya, ini sudah ada Ibu Fitria ya, Fitria Adawiyah dari SMA Excellent ya. Silakan Ibu Fitria. Suaranya belum ada, Ibu. Halo, Ibu Fitria. Halo ya, Bu. Udah, Bu? Iya, baik. Sudah, Ibu. Silahkan, ya. Ibu. Nah, baik, terima kasih Bu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengajukan pertanyaan Bapak Ibu kepada Ibu dari mana Ibu? Mohon maaf. Perkenalkan saya Ibu Tia, panggilannya Bu dari SMA Excellent Nurul Ikhlas Padang Panjang, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Baik, ya. Ibu silahkan. Iya, terima kasih Ibu. Izin bertanya Bapak Arif. Saya mohon maaf terlebih dahulu tadi agak terlambat bergabung, jadi ada potongan informasi yang saya masih belum paham seutuhnya dari penjabaran Bapak tadi. Walaupun sebenarnya tadi Bapak udah menjelaskan secara lengkap dan rinci gitu ya Pak. Jadi tapi pemahaman saya sendiri belum utuh bagi saya gitu Pak. Jadi mohon penguatannya kembali Pak. Tadi yang saya pahami bahwa Pancasila ini kita pegang sebagai ideologi itu setelah ditetapkan oleh Panitia 5 dan juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 gitu ya Pak ya. Nah seperti itu pemahaman saya tadi dari penjabaran Bapak tadi. Namun pertanyaan saya, apakah di awal perumusan Pancasila oleh para tokoh bangsa kita tersebut itu hanya dalam tataran dasar filsafat saja Pak, belum di dalam tataran ideologi? Mungkin minta penjelasan lebih lanjut gitu Pak. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapin ya, Bu Wahyuni ya. Langsung, iya silakan Bapak. Baik, pertanyaan bagus sekali Bu. Tetapi pendekatan pertanyaan Ibu kurang tepat.
karena pendekatan itu bersifat kronologis. Kurang tepat itu maksudnya bukannya salah, tapi maksudnya memahami Pancasila sebagai dasar negara, memahami Pancasila sebagai ideologi negara, memahami Pancasila sebagai filsafat dasar negara, itu tidak bisa secara kronologis. Gitu. Karena ketiga sifat itu merupakan satu kesatuan. Jadi Pancasila di dalam dirinya itu ada beberapa sifat begitu itu. Pertama, Pancasila adalah filsafat dasar negara. Lalu yang kedua, Pancasila adalah norma dasar negara. Lalu yang ketiga adalah Pancasila adalah ideologi negara. Itu. Nah, semua sifat itu adalah isi dari apa yang kita sebut sebagai dasar negara itu. Tapi mungkin penjelasannya seperti ini ya. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa ideologi adalah praktek dari ide. Itu ide. Ya. Nah, ini pemahaman pertama yang perlu kita pahami. Ideologi adalah praktek dari ide. Gitu. Nah, oleh karena itu ya Pancasila menjadi ideologi negara itu tidak pasca Panitia 5 menyebut Pancasila sebagai ideologi negara, atau tidak pasca Undang-Undang P3 pembentukan peraturan perundang-undangan menyebut Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi ya sejak di dalam filsafat Pancasila. Karena sebuah ide bisa dipraktekkan kalau memang ide itu bersifat praksis. Ya. Sebuah ide bisa dipraktekkan dan oleh karena itu menjadi ideologi kalau ide itu sejak awal, sejak dalam konsep filosofisnya bersifat praksis. Bersifat praksis itu artinya ingin melakukan perubahan. Itu. Nah, kalau kita lihat gitu kan, ini kan dalam gagasan filosofisnya ya, bukan dalam bentuk formalnya, gitu kan. Kalau kita lihat ide kebangsaan, sila kebangsaan, itu kan ingin melakukan perubahan. Apa itu? Dari bangsa jadi negara bangsa yang merdeka bersatu dan menjadi negara bangsa, kan gitu ya. Lalu ide internasionalisme atau kemanusiaan itu kan ide yang ingin melakukan perubahan itu. Dari apa kalau dalam konteks Soekarno? Dari negara-negara yang terjajah menjadi negara-negara yang saling berhubungan dalam kemanusiaan yang bersifat universal. Lalu kemudian demokrasi juga seperti itu. Demokrasi atau sila kerakyatan itu kan ide yang ingin melakukan perubahan. Dari apa? Dari sistem, dari kondisi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan pemerintahan itu, tidak memiliki pemerintahan sendiri, kan gitu kan, menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri, kan gitu kan. Demokrasi itu kan artinya kan pemerintahan sendiri, bukan diperintah oleh negara lain. Gitu. Nah, pemerintahan sendiri ini menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan, itu adalah demokrasi. Nah demikian, apalagi kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah ide yang ingin melakukan perubahan dari masyarakat yang kata Soekarno ditindas oleh penjajahan, oleh kolonialisme dan kapitalisme, menjadi masyarakat yang berkeadilan sosial. Artinya kita memiliki hidup yang layak sebagai seorang manusia yang sejahtera secara ekonomi, kan gitu. Demikian juga ide ketuhanan, kan gitu. Jadi ide ketuhanan yang Maha Esa itu artinya ingin melakukan perubahan dari ide ketuhanan yang tidak toleran, ketuhanan yang toleran, dari ide ketuhanan yang tidak ingin membangun persatuan nasional menjadi ide ketuhanan yang membangun persatuan nasional. Nah, jadi artinya apa? Artinya Ibu Fitria, Pancasila itu sudah menjadi ideologi sejak di dalam konsep filosofisnya. Itu Ibu. Maka Soekarno menyebut Pancasila sebagai will ansung. Selain menyebut Pancasila sebagai filosofis berslah dan sebagai filosofis prinsipal.
Nah, gitu. Jadi Bung Karno di dalam pidato Savitri ini mungkin perlu bisa Bapak Ibu catat ya. Ini kan soal angka. Bung Karno menyebut Pancasila sebagai filosofis bangsa, sebagai filsafat dasar negara sebanyak 4 kali, lalu menyebut Pancasila sebagai filosofis prinsipal itu sebanyak 1 kali. Nah, itu artinya apa? Artinya beliau mendefinisikan Pancasila sebagai filsafat. Tetapi kenapa Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai will ansung, will tansang, will ansung sebanyak 31 kali? Nah, berarti beliau menyampaikan Pancasila itu lebih banyak sebagai ideologi, gitu kan? Kenapa will ansung itu ideologi? Karena will ansung Pancasila itu dibandingkan dengan ideologi dunia, tapi yang saya sampaikan di awal, kalau diskusi Triatari maupun sebelum bergabung, gitu ya, dengan sosialisme, dengan apa namanya komunisme, Islamisme, gitu. Nah, kenapa Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai will ansung? Ya karena memang filsafat Pancasilanya itu bersifat praksis, itu tadi ya, ingin melakukan perubahan itu kan, ingin melakukan perubahan gitu. Dan oleh karena itu secara potensial dia adalah ideologi. Artinya apa? Dia bisa dipraktekkan, gitu Ibu. Dan selalu akan kita praktekkan kan Ibu ya. Kenapa? Karena apa ini ya, cita-cita Pancasila ini kan sampai sekarang dan sampai kapanpun tidak akan pernah terwujud. Itu kan sangat mulia sekali kan, ya, keadilan sosial, terutama keadilan sosial itu kan sangat mulia sekali. Nah, ketika sebuah cita-cita itu sampai kapanpun tidak akan terwujud, bukan ya, untuk mewujudkan cita-cita itu ya dalam konsepsi ilmiah sebagai ideologi. Makanya kemudian meskipun secara eksplisit itu ya sampai ideologi itu tidak ada para pendiri rumus Pancasila yang menyatakan secara positif Pancasila adalah ideologi negara, ya itu tidak menjadikan atau tidak menggugurkan Pancasila sebagai ideologi negara. Gitu. Jadi ideologi ini konsep ilmiah. Ideologi ini konsep ilmiah yang merupakan kesatuan dari konsep filsafat politik sebenarnya itu. Karena kan Pancasila ini kan filsafat itu filsafat apa? Filsafat itu kan banyak kan Ibu kan? Ada filsafat manusia, ada filsafat sosial, ada filsafat ekonomi. Nah, Pancasila ini filsafat apa? Pancasila filsafat politik. Nah, filsafat politik ini bersifat praktis dan oleh karena itu dia juga adalah ideologi. Nah, seperti itu. Makanya kan kemudian tadi juga terkait dengan apakah Pancasila itu filsafat negara atau dasar negara, itu juga perlu kita pahami dengan clear. Gitu ya. Jadi Pancasila adalah ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara, kan gitu. Istilah formalnya kan itu kan juga Pancasila adalah dasar negara. Tapi apa yang dimaksud dengan dasar negara? Dasar negara adalah norma dasar negara yang berisi filsafat dasar negara. Ini adalah definisi yang menurut saya paling komprehensif ya tentang dasar negara. Ini sebenarnya berangkat dari teori Hans Kelsen tentang norma dasar negara, Grundnorm gitu. Nah, jadi artinya Pancasila adalah dasar negara, tetapi apa itu dasar negara? Dasar negara adalah norma dasar negara. Norma dasar negara itu di mana? Norma dasar negara ada di dalam alinea 4 pembukaan undang-undang. Ini adalah Pancasila dalam dimensinya sebagai norma dasar negara. Yakni Pancasila yang ada di dalam alinea 4 pembukaan undang-undang. Tetapi apakah definisi norma dasar atau Grundnorm itu norma dasar atau Grundnorm yang menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sejak undang-undang dasar sampai peraturan peraturan pemerintah kota kan gitu ya. Itu adalah
norma dasar hukum yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai filosofis yang ada di masyarakat. Itu adalah definisi dari norma dasar negara itu. Oleh karena itu kemudian gitu kan, Noto Nagoro sebagai pemikir filsafat hukum Pancasila itu mendefinisikan norma dasar negara itu dibentuk dari filsafat dasar negara itu dan berisi filsafat dasar negara. Nah, itu. Jadi Pancasila sebagai norma dasar negara itu dibentuk dari filsafat dasar negara. Artinya filsafat dasar negara siapa yang mencipta? Soekarno. Dan berisi filsafat dasar negara. Pertanyaannya adalah, nah ini perlu kita bedakan antara filsafat dasar, filsafat Pancasila sebagai sumber dan filsafat Pancasila sebagai isi Pancasila. Ya. Kalau filsafat Pancasila yang menjadi sumber dari norma dasar Pancasila adalah filsafat Pancasila Soekarno, tetapi filsafat Pancasila yang menjadi isi dari Pancasila norma dasar negara tidak hanya Soekarno. Kenapa? Karena ada para perumus Pancasila yang lain yang juga telah menyusun konsep-konsep filosofisnya tentang Pancasila. Kita masukkan di situ pemikiran Bung Hatta, kita masukkan di situ termasuk pemikiran Muhammad Yamin ya, ketika bicara tentang sistem filsafat Pancasila gitu ya, termasuk juga pemikiran Kiai Dewantoro, termasuk juga pemikiran Yudi Latif, Noto Nagoro, Triya Sekara, ya. Tokoh-tokoh yang dengan berhasil telah membangun konsep ilmiah Pancasila yang bersifat ilmiah. Ilmu itu artinya tidak hanya bersifat rasional, ya, tidak hanya bersifat rasional dan saintifik, tetapi dia juga harus bersifat genealogis. Artinya apa? Dan utama dari Pancasila, yakni Soekarno. Nah, kalau kita lihat di dalam para pemikir Pancasila itu kan hanya ada beberapa pemikir besar ya yang berpikir Pancasila secara benar, yakni dari Soekarno dan Hatta ya, terutama Soekarno dan Hatta. Nah, konsep-konsep pemikiran ilmiah dan filosofis Pancasila dari Soekarno, Hatta, Yamin, lalu kemudian Kiai Dewantoro, Noto Nagoro, Triya Sekara, sampai Yudi Latif ya. Ini adalah isi dari Pancasila gitu ya. Jadi isi dari Pancasila ini tidak hanya pemikiran Soekarno, tetapi sumber dari Pancasila adalah pemikiran Soekarno karena memang beliau adalah pencetus ide Pancasila. Nah, Pancasila sebagai norma dasar negara yang bersumber dari filsafat dasar negara Pancasila dan berisi filsafat dasar negara Pancasila, itulah Pancasila sebagai dasar negara, gitu Ibu. Nah, ketika dasar negara Pancasila yang berisi norma dasar negara Pancasila, yang berisi filsafat dasar negara Pancasila itu kita praktekkan, kita wujudkan di dalam kenyataan, baik kenyataan kehidupan manusia, warga negara, dan juga pejabat negara, penyelenggara negara, gitu ya, maupun di dalam kebijakan negara, peraturan hukum, peraturan perundang-undangan, maupun di dalam sistem politik dan sistem ekonomi. Itulah kondisi Pancasila sebagai ideologi. Seperti itu, Bu Fitri ya. Ya, baik Pak, terima Pak kasih. Haji Indro sudah angkat tangan. Gimana Pak Haji? Terima kasih Pak Arif. Ya, silakan Pak Undro. Halo Pak Undro. Ini kepencet atau benar-benar Pak Undro nih? Assalamualaikum. Oh, ya silakan Pak Undro. Mendua ya Pak? Ini suaranya nggak jelas nih Pak Haji. Suaranya belum ada Pak. Oh ya, ideologi terbuka, baik dari individual maupun kolektif ya Pak.
Oke, Pak. Yeah. Saya baca dari chat ya. Oke. Ya, Pak. Pancasila itu ideologi terbuka memang. Pancasila itu ideologi terbuka karena dia merupakan hasil dari titik temu antar berbagai ideologi. Pancasila adalah ideologi terbuka karena dia terbuka dengan ideologi-ideologi lain ya, yang kemudian disatukan di dalam Pancasila, di dalam ideologi Pancasila, gitu ya. Itu definisi ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Makanya kan kemudian di dalam Pancasila atau ideologi Pancasila itu kan terdapat setidaknya beberapa ideologi kan Pak. Yang pertama ideologi keagamaan Pak, ya, di dalam istilah ketuhanan. Lalu yang kedua ideologi nasionalisme Pak. Lalu yang ketiga ideologi sosialisme kan gitu kan. Itu. Nah itu nasionalisme, sosialisme dan katakanlah Islamisme gitu. Nah kalau demokrasi dan hak asasi manusia itu kan menjadi bagian dari ideologi nasionalisme kan gitu. Nah Pancasila lalu terbuka Pak dengan Islamisme dan sosialisme gitu ya, dan kemudian menyatukannya menjadi Pancasila. Jadi kemampuan Pancasila di dalam mencari atau menciptakan titik temu dari ideologi dunia, gitu Pak. Itulah yang membuat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kenapa? Karena kalau misalnya Islamisme kan gitu kan Pak, ideologi Islam sebagai ideologi. Ini kan Islam yang dijadikan dasar negara dan ingin mendirikan negara Islam, itu kan tidak terbuka Pak. Gitu. Islamisme adalah ideologi yang tertutup. Kenapa? Karena dia menolak nasionalisme dan juga menolak sosialisme. Gitu. Nah, jadi Islamisme itu kalau menerima nasionalisme ya kontradiksi interminis. Kontradiksi interminis artinya kontradiksi di dalam istilahnya sendiri, di dalam definisinya sendiri. Kenapa? Karena konsekuensi dari Islamisme itu Pak, itu ya negara agama, bukan negara bangsa. Artinya apa? Artinya agama menjadi dasar negara, bukan kebangsaan yang menjadi dasar negara. Nah, tetapi Pancasila lalu menjadi ideologi yang terbuka dengan kemampuannya menyatukan antara Islamisme, gitu kan, lalu nasionalisme dan demokrasi, gitu kan. Di dalam negara Islam, gitu kan, misalnya kalau kita mengacu kepada khilafah Islamiyah yang bersifat internasional, gitu kan, itu kan ya tidak ada nasionalisme. Gitu. Tetapi kemudian kan ada itu mas negara-negara nasional Islam, lah iya, memang ada. Mesir itu negara nasional Islam kan gitu ya. Tetapi kan dia tidak menjadikan kebangsaan itu sebagai dasar negara, gitu. Tapi menjadikan Islam sebagai satu agama sebagai dasar negara. Nah, Pancasila menyatukan Islamisme dan nasionalisme, gitu kan, Pak, dengan pertama tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian dari dasar negara nasional. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa menurut kelompok Islam di dalam perumusan Pancasila adalah turunan dari Tauhid. Artinya ketuhanan yang Maha Esa ini adalah perwakilan nilai Islam yang paling tinggi di dalam dasar negara Pancasila yang bukan dasar negara Islam. Nah itu jeniusnya Pancasila di situ, Pak Ju. Nah demikian juga misalnya sosialisme yang tercermin di dalam istilah keadilan sosial dan demokrasi kan gitu kan. Ya kan, negara-negara komunis atau partai-partai komunis itu kan tidak menggunakan demokrasi, tapi menggunakan diktator. Partai tunggal, partai proletar yang satu-satunya partai tunggal yang berkuasa ya, tanpa ada proses pemilihan umum kan gitu kan. Nah di dalam Pancasila sosialisme ini artinya masyarakat yang berkeadilan sosial itu diwujudkan melalui demokrasi. Ini kan berarti berbeda dengan ideologi sosialisme.
Nah, ini masuk dari Pancasila sebagai ideologi terbuka Belakang. Pak Haji Indro ya. Lewat belakang. Nah, tetapi sebagai ideologi terbuka yang berangkat dari kemampuan Pancasila mencari titik temu di antara berbagai ideologi itu Pak. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu dibuktikan atau digambarkan oleh Pancasila dengan kemampuannya itu tadi menyatukan ideologi-ideologi yang kalau di luar Pancasila itu saling bertengkar Pak Haji. Ya. Islam bertengkar dengan nasionalisme, ya. Sosialisme bertengkar dengan Islamisme, kan gitu kan? Partai komunis itu kan tidak menjadikan agama sebagai bagian dari ide dan asas politiknya kan gitu kan. Di luar Pancasila, ide dan ideologi itu saling bertengkar Pak Haji. Nah, di dalam Pancasila rukun Pak. Nah, kecerdasan Soekarno sebagai pencipta ide Pancasila itu terletak di situ Pak Haji. Kemampuan menciptakan ideologi-ideologi itu menjadi rukun dan menjadi satu ideologi yang baru. Itu. Nah, tetapi kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak dalam arti Pancasila itu terbuka bagi atau dari penafsiran apapun. Gitu. Sering salah dipahami lah. Salah paham. Pakai jas HP biasa. Terbuka itu artinya yang gede adalah yang punya Mas Sakit. Yang bebas ditafsiri oleh siapapun dengan berbagai tafsir apapun, masuk yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, bukan dalam artian itu ya Pak Haji, karena Pancasila ini adalah filsafat. Filsafat itu ya memiliki tadi kan konsepnya kan gitu ya. Tetapi dia selalu terbuka untuk terus dikembangkan. Nah, ini adalah ya kan kalau ilmu pengetahuan kan tidak tertutup kan Bapak Ibu kan, tidak selesai di Soekarno, tidak selesai di Hatta, tidak selesai di Pilate, dan dia akan selalu melahirkan ya penafsiran ilmu pengetahuan yang dirumuskan secara ilmiah. Pak Haji. Terima kasih. Mohon tanggapan kumpulan ide, apa ini Pak? Kumpulan ide yang sangat baik ini yang tertuang dalam Pancasila harusnya mampu menciptakan suasana yang harmonis namun masih keharmonisan. Bagaimana cara pendidikan saya ini mampu dipahami oleh bangsa agar mampu keharmonisan oleh semua? Ya itu Bapak Rozali ya, Pak Rozali. Jadi pertama kali untuk memahamkan Pancasila sebagai ideologi sebagai nilai-nilai keharmonisan persatuan, pahami dulu tadi itu Pak, bagaimana Pancasila menyatukan berbagai sila-silanya, menyatukan berbagai sila-silanya gitu ya. Oh ternyata ya dalam Pancasila itu Islam agama disatukan dengan negara, disatukan dengan bangsa. Ya, dalam Pancasila demokrasi disatukan dengan keadilan sosial gitu. Nah itu mohon dipahami dulu Pak, nanti biar kalau menjelaskan gitu. Gimana Pak? Ya kan artinya kan Pancasila selama ini kan memang sudah menjadi alat pemersatu ya Pak ya, sudah menjadi alat persatuan gitu. Nah itu keberhasilan Pancasila Pak Rozali ya. Menurut saya memang itu makan ya bagaimana caranya ya kembali kepada Pancasila kalau ada 3 itu nasinya tadi memakan ayam masih ada kan kembalilah kepada Pancasila ya, karena ada itu udah ada nasi Pancasila ya. Tapi satu doang. Dalam dasar negara Pancasila tidak ada seseorang atau kelompok atau suku atau ras yang paling berhak atas negara ini. Kita duduk sama rata gitu ya, kita memiliki hak sebagai warga negara karena di dalam kemanusiaan ada pasal-pasal hak asasi manusia dan semua warga negara memiliki pasal-pasal itu sehingga kemudian semua warga negara berhak atas negara kita. Ini seperti itu Pak Rozali. Ya baik. Pak Rozali ya, sudah ya Pak Rozali, Pak Unro sama Bu Fitria ya Bapak Ibu ya. Nilai keadilan Pak. Memang keadilan sosial ini yang belum bisa diwujudkan oleh Pancasila.
Ini ada chat. Lalu ada Pak Anton, Ibu. Iya, Bapak, ada dari Pak Anton ya. Baik, sekali satu pertanyaan lagi ya, Pak ya. Ini dari Pak Anton. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Saiful Arif atas pencerahannya. Izin usul Bapak bagaimana jika melalui Bapak mengusulkan kepada pemerintah untuk menghidupkan kembali upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam sanubari setiap warga negara Indonesia seperti yang dilakukan pemerintahan pada masa Orde Baru atau mungkin dalam bentuk lainnya. Itu dari Pak Anton. Pak Saiful Arif silahkan. Ya, terima kasih Pak Anton. Jadi memang dari Orde Baru Pak ada beberapa hal yang positif ya Pak. Yang pertama, Orde Baru ini berjasa dalam mempancasilakan ormas dan partai politik Pak. Nah, jadi jasa Orde Baru itu terdata dalam keberhasilannya mempancasilakan partai politik dan ormas ya, termasuk terutama ormas keagamaan gitu. Nah, ini yang belum dilakukan di era Soekarno ya. Nah, lalu yang kedua, jasa Orde Baru sebenarnya ada di dalam penataran Pancasila. Ya. Meskipun keempatnya ini memiliki kelemahan yang sangat fatal, Pak. Kenapa? Karena konsep keempat, materi konsepnya lalu materinya ini apa Pak? Menghapus tadi Pak, pemikiran bukan hanya Soekarno ya, manusia lima. Jadi pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila itu dihapus Pak di dalam P4 ini kesalahan, ini kelemahannya Pak ya. Tetapi penatarannya saya sepakat Pak. Ya, diklat Pancasila yang struktural, sistematis dan masif itu saya sepakat Pak Anton. Gitu. Makanya ya kalau kita punya kekuasaan ya kita hidupkan lagi itu Pak penataran. Kenapa? Karena kalau kita kan harus melalui penelitian ya Pak ya. Penelitian Pak di dalam Mama nggak bisa di dalam bisa ngambil, Mama lagi jadi moderator. Random acara penataran P4 ini tidak bersifat indoktrinatif, tidak hanya bersifat indoktrinatif Pak, karena ada udah biarin orang belakang ini sedih dong juga nggak apa-apa. Kelompok lalu kelompok peserta itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini kan partisipatoris kan Bapak Ibu kan dan mendengarkan. Jadi kelemahan penataran P4 itu bukan di diklatnya, tetapi di dalam konsep P4-nya itu. Nah, kalau menurut saya penataran P4 secara masif itu harus dilakukan lagi, harus dihidupkan lagi, tetapi dengan konsep dan bahan penataran yang pertama tadi Pak menghidupkan kembali ya pemikiran para perumus Pancasila. Yang sering saya sampaikan di sini kan bukan hanya pikiran Soekarno kan Bapak Ibu kan, tadi juga ada Hatta, ada termasuk Mr. Yamin yang mana Mr. Yamin di dalam pemikiran Pancasila yang mana, Pancasila yang resmi itu, Pancasila yang pertama kali diusulkan Soekarno di dalam pemikirannya pasca kemerdekaan gitu, termasuk Jayapati Wantoro gitu ya. Nah itu pemikiran konsep Pancasila awal dan utama itu harus dihidupkan lagi gitu. Nah itu yang tidak dilakukan oleh Orde Baru. Tapi penataran yang masif menurut saya harus dilakukan Pak. Kenapa? Karena ya kan akibat dari ketiadaan penataran Pancasila tidak lagi dicintai kan bangsa kita ya. Terutama generasi milenial yang sudah lahir pasca penataran P4 itu sudah tidak ada kan Pak. Jadi artinya juga tidak hanya dicintai lalu tidak diketahui secara mendalam. Nah dulu tahun berapa itu Pak Jokowi dalam pidato peringatan Hari Pancasila 1 Juni kalau tidak salah 2021 ya Bapak Ibu ya, beliau gagasan yang bagus ya. Gagasan yang bagus kan berarti gagasan penulis pidatonya. Siapa ini penulis pidatonya ya? Ini pidato beliau kan dia punya gagasan kita harus melakukan pendalaman terhadap Pancasila untuk menghalau menghambat ideologi transnasional.
istilah pendalaman ini menurut saya sangat perlu Bapak Ibu. Jadi apa namanya, kita tidak akan mampu menanamkan Pancasila sebagai nilai kalau kita tidak mampu memberikan pemahaman pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Dan kita tidak akan bisa mencintai Pancasila kalau tidak kenal lebih dalam, kan gitu kan. Saya tidak akan naksir dengan Pak Haji Undro kalau saya tidak kenal Pak Haji ini secara mendalam, kan. Kalau kenalnya secara dangkal-dangkal saja kan, gitu kan, Bapak Ibu. Nah ini ya otomatis kita masyarakat bangsa kita tidak akan memiliki kecintaan terhadap Pancasila. Dan itu sebabnya apa? Sebabnya adalah karena Pancasila tidak dipahami sebagai falsafah, itu Bapak Ibu. Tidak dipahami sebagai ilmu pengetahuan, makanya tidak perlu dipahami secara mendalam. Nah, itu yang salah. Dan menurut saya para pejabat kita juga tidak memiliki pemahaman bahwa Pancasila itu falsafah, Pancasila itu ilmu pengetahuan, sehingga dia harus dipikirkan gitu ya secara mendalam. Problemnya di situ juga. Ya nanti kalau Pak Haji di deputi BPIP mungkin baru itu ada pendidikan yang mendalam tentang Pancasila, kan? Jadi intinya saya sepakat Pak Anton. Jadi ya sepakat ya. Sekarang sih menurut saya BPIP juga berusaha dengan baik ya Pak ya, meskipun ya perlu kita dukung ya, perlu kita dukung ya. Ya saya juga ya mungkin sebulan 2 kali Pak diajak, terutama Pak Kepala BPIP untuk PR Pancasila gitu ya Pak ya. Tetapi kan memang program BPIP ini terbatas di sosialisasi Pak, ya, sosialisasi Pancasila dan apa ya Pak ya. Mungkin baru perumusan mungkin Pak Haji itu yang seminggu sekali nih malah jadi tim ahli BPIP ini. Ya, lagi nyusun buku ajar pendidikan Pancasila, lalu bagian besar malah juga nyusun apa semacam arah kebijakan, tentang program dari itu Pak. Ya, proses internalisasi itu belum dilakukan karena memang diklat BPIP ini juga belum sejauh pengetahuan saya atas silabusnya belum disusun Pak. Diklatnya juga dari apa insidental ya Pak Anton ya. Tidak seperti penataran pentas. Tetapi menurut saya yang paling penting itu justru malah Bapak Ibu dari Pancasila ini uji coba untuk mewujudkan cita-cita Pak Anton dan kita semua uji coba untuk menanamkan bukan hanya nilai-nilai Pancasila Pak, tapi pengetahuan dan pemahaman itu Pak. Itu mungkin juga perlu apa ya kata-kata kunci itu perlu kita ubah Pak. Gitu Pak. Jadi yang menurut saya yang perlu kita lakukan ini bukan hanya menanamkan nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila itu lahir dari konsep pengetahuan Pak. Ya, kalau kita tidak tahu kan kita tidak akan bisa memahami nilai-nilai. Ya, karena itu mungkin tugas Bapak Ibu sebagai pendidik itu Pak memberikan pengetahuan tentang Pancasila mendalam. Makanya ini yang tugas Bapak Ibu yang pertama, tugas membaca itu justru malah ya kan, tugas membaca yang pertama kali harus yang melakukan adalah Bapak Ibu pendidik kita sebagai pendidik itu harus orang yang pertama kali membaca buku-buku Pancasila itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful Arif. Saya pikir cukup ya Pak ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah ya rangkaian acara kita hari ini, dan ini adalah rangkaian acara yang terakhir, pertemuan kita yang terakhir Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini kelas pendidik Pancasila ya Bapak dan Ibu
ilmunya sangat luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu saya maklumin pengennya ada rekaman ya Bapak Ibu, karena memang setiap apa yang dipaparkan dari Pak Saiful Arif itu adalah ilmu semua. Jadi kita nggak bisa meleng sedikit ya. Karena ini saya pikir juga merupakan filsafat ya Bapak dan Ibu ya. Maksudnya ilmu yang mendalam dari pendidikan Pancasila yang harus kita pahami bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Di saya di waktu Indonesia Barat itu 17.35, jadi sebentar lagi tiba saatnya adzan maghrib ya Bapak dan Ibu. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, alangkah baiknya untuk dokumentasi kita sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk membuka kameranya untuk kita buat dokumentasi. Mangga Bapak dan Ibu semua. Kita pakai gaya apa nih Bapak Ibu? Pancasila. Oke, pakai salam Pancasila ya. Nanti baru itu literasi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, salam Pancasila. Saya yang fotoin sebentar ya. 1, 2, 3. Pancasila. Ini halaman pertama. Sekarang halaman yang kedua. Udah ya, udah habis ya. Cuman halaman pertama. Baik, Pak Undo juga bisa ya. Lanjut, satu lagi kita pakai gaya literasi Bapak Ibu. Baik, sudah selesai. Sudah baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Mohon maaf, saya sebagai moderator mungkin banyak hal yang kurang dan mohon dimaafkan juga semua kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih kepada Bapak Saiful Arif, kepada Pak Undro dan semua panitia. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua ya yang sudah berkenan hadir di kelas pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan kita bertemu di agenda AGPPKNI yang berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu sertifikatnya ya, Bu Ayu. Iya Ibu, mudah-mudahan cepat ya Bu. Ondro, ada closing 1 menit dan kegiatan nggak?